أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله رب العالمين عدد ما بين ذلك، والحمد لله رب العالمين عدد ما هو خالق. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء. الحمد لله رب العالمين على النعم التي لا تحصى أبدا، وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قال لك صبرنا. سبحانك ما شكرناك حق الشكر، سبحانك ما ذكرناك حق الذكر، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang apapun. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang di kaki gunung Semeru, ya. Mudah-mudahan Allah mengukuhkan hati mereka, memberikan kesabaran dengan musibah-musibah alam, yang nampaknya musibah alam ini akan terus-menerus. Sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Allah, karena adanya kezaliman, maka akan ditimpakan musibah-musibah. Insyaallah kita kajian setelah ini sampai selesai. Nanti kita akan break sebentar, kemudian kita akan berzikir berjemaah untuk saudara-saudara kita dimanapun berada yang mendapatkan bencana alam. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur pada Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, ajaban li amril mu'min fa innal amra kullahu lahu khair. Luar biasa orang beriman itu, sesungguhnya seluruh urusannya, apapun urusannya, itu baik baginya. Allahu Akbar. Kalau dia dapat nikmat, dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Dapat kesengsaraan, dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Yakin seyakin-yakinnya. Walaysa li ahadin illal mu'min. Rasulullah mengingatkan kita tidak ada satupun yang bisa merasakan itu kecuali dengan keimanan. Iman kita bukan hanya berangkat dari apa yang kita beriman pada Allah, pada Rasul, pada kitab, tidak. Tapi keimanan kita bahwa Allah maha baik. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, inilah yang kita harus bangun. Apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Wa in asatum falaha fajaza'u sayyatin sayyatun mithluha, dan seterusnya. Al-Quran mengingatkan kita kalau kita berbuat buruk, balik lagi buat diri kita. Mudah-mudahan kezaliman kita berkurang dan kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjadikan keadilan ada di bumi pertiwi ini, sehingga tidak ada bencana-bencana alam yang terus menimpa bangsa Republik Indonesia ini. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lisan kita selalu bersalawat, dan salawat itu bisa memprotek diri kita dari musibah. Nah, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kala kita tidak punya keyakinan hal ini, sehingga kita banyak meremehkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk selalu memberikan salam salat kepada Rasulullah dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersalawat dan beristighfar. Sebagaimana janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan bagi mereka yang selalu beristighfar. Maka nanti kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Wa ma kana Allah, sekali-sekali Allah tidak liyu'adzibahum, mengazab mereka. Wa anta fihim, sementara engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Ya Allah tidak akan menyusahkan kalau kita bersama Rasul, tapi sekarang Rasul sudah wafat. Jadi kata-kata wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim adalah kita banyak bersalawat agar terprotek dari hukuman Allah. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali Allah tidak menyusahkan mereka, tidak menimpakan musibah kepada mereka, tidak memberikan kesengsaraan kepada mereka selama engkau hai Muhammad bersama mereka. Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, sudah wafat, maka kita adalah bersalawat. Lanjutkan. Wa ma kana Allah, sekali-sekali Allah tidak mu'adzibahum, azab mereka, wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyusahkan mereka, Allah tidak menyengsarakan mereka, Allah tidak menghukum mereka sementara mereka dalam keadaan beristighfar. Maka salawat dan istighfar kita perbanyak, baik berdiri, duduk atau berbaring. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita sudah membahas ayat-ayat suci Al-Qur'an, banyak ayat suci Al-Qur'an tentang ihsan, tentang ikhlas. Ikhlas sudah kita bahas. Pelan-pelan kita akan melihat kata-kata ihsan karena kaitannya pondasinya ihsan adalah ikhlas. Bagaimana bisa melakukan menjadi orang yang muhsin kalau tidak mukhlis. Dan kita sudah bahas dari mukhlis terus kita upgrade menjadi mukhlas. Ya, ini sudah kita bahas. Saya akan ulangi sedikit saja. Kalau ikhlas itu adalah melepaskan secara bahasa, memurnikan. Maksudnya apa? Melepaskan ketergantungan kepada makhluk, mengikat diri kita kepada Khalik. Allahus Samad, itulah ikhlas. Murni, tidak ada satupun yang kita andalkan, hanya Allah. Jangan dicampur adukan dengan selain Allah. Murni, itulah yang disebut dengan ikhlas. Orang-orang yang mukhlifin, orang-orang yang benar-benar hanya Allah yang jadikan sandaran. Subhanallah, bergantung kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla nampak dalam doa dan zikir. Jadi ketika orang itu bergantung, mintanya pada Allah, mintanya pada Allah, mintanya pada Allah, mintanya pada Allah, kekuatan untuk rasa mengikat diri kepada Allah dalam doa dan zikir. Kekuatan kita dalam mengikat hati kita, jiwa kita kepada Allah harus dilatih dengan banyak berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya. Maka itu kadang-kala orang malas berzikir. Maka hati ini sudah mulai condong. Lama-lama jatuh, kolaps. Condong karena apa? Kepada dunia, makhluk. Tidak lagi kepada Khalik, kepada Allah. Dia kepada yang dicipta bukan kepada Sang Pencipta, itu Allah Azza wa Jalla. Maka untuk membangun supaya tidak seperti ini, kita berzikir sebanyak-banyaknya. Maka itu perintah mandatori lah dari Allah, ya alladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Orang-orang beriman berzikirlah sebanyak-banyaknya. Nah, kata-kata sebanyak-banyaknya ini perintah dari Allah.
Jadi zikir jangan sedikit, harus banyak. Jangan dipahami, wah kalau saya sedikit aja yang penting kualitas. Kuantitas tidak penting. Nah, ini kesalahan, bahayanya luar biasa. Kata-kata kualitas itu harus berangkat dari kuantitas. Kualitas akan baik kalau banyak zikirnya. Bagaimana kita mau berzikir kepada Allah, ya Allah. Hati kita terpaut dan terikat dengan Allah kalau kita tidak berzikir yang banyak. Karena yang diasah adalah rasa. Yang diasah adalah jiwa. Yang diasah adalah penghayatan apa yang kita jiwai. Nah, disitulah yang disebut dengan berzikir yang banyak. Nggak bisa sedikit. Sebanyak-banyaknya. Itu saya kalau mengajak, ayo Bapak-Bapak Ibu kita berzikir. Itu yang banyak, jangan sedikit. Al-Ikhlas kalau perlu lebih dari 100 kali. Tasbih tahmid lebih dari 100 kali. Terus membiasakan diri seperti ini terus menjadi kekuatan kita semakin bersih. Hati kita kuat dalam memegang Allahus Samad. Terus diasah. Sebagai keluarlah janji Allah pasti benar. Ketika kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Ketika Allah ingat kita, maka menjadilah orang-orang yang mukhlasin. Semakin banyak. Jadilah bukan hanya mukhlisin, tapi menjadi mukhlasin. Orang-orang yang terpilih. Inilah yang ditakuti oleh syaitan. Ditakuti oleh syaitan dan teman-temannya syaitan. Orang zalim itu gaulnya sama syaitan. Mereka yang ditakuti orang-orang yang ikhlas. Orang yang tulus. Mereka tidak takut dengan orang yang sangat duniawi, tidak takut. Orang yang tulus ikhlas hanya mengharap kepada Allah. Allah. Bahasa gaulnya nggak bisa dibayar. Dia hanya mengharapkan Allah. Inilah orang-orang pilihan. Maka dilanjutkan, bagaimana untuk sampai level itu namanya rasa bersama dengan Allah, namanya ihsan. Secara bahasa, ihsan memang kita sudah paham, berbuat baik. Dan semua apa yang kita lakukan, itu harus ada unsur ihsannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Allah sudah menentukan ihsan kebaikannya dalam segala sesuatu. Jadi setiap makhluk-makhluk Allah itu ada kebaikan-kebaikan. Maka itu kita dalam melihat orang lain jangan keburukannya aja, dia juga punya kebaikan. Inilah yang bisa supaya kita memikir secara objektif. Tapi jangan sampai kebaikan kita angkat menjadi penjilat sehingga tertutuplah keburukan. Bahkan kita mendukung keburukan. Maka itu Al-Quran disebut dengan kitab Furqan. Jadi itu nama Al-Quran. Apa artinya? Pemisah atau pembeda. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Jangan mentang-mentang mengibarkan bendera rahmatan lil alamin jadi munafik. Kesana iya, kesini iya. Yang penting damai. Tidak berani mengatakan kata-kata yang benar. Yang penting damai. Jangan menyinggung hati orang lain. Tebarkan kasih sayang. Sehingga dia tidak bisa mengatakan yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Netral bahasa gaulnya. Moderat. Ayo kita cari Islam, ustaz-ustaz yang moderat. Pemahaman
kata-kata netralitas ataupun moderat ini bisa menjadi pendukung kemaksiatan karena tidak tegas, tidak berani membedakan antara hak dan batil. Ya hak dan hak. Ya sudah, agama itu semua sama. Tidak usah ribut, semua agama mengajak kepada kebaikan. Ini kata-kata ini diucapkan dari orang yang munafik. Di banyak tutur kata yang menghilangkan keislaman dan keimanan kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Ketika Anda mengatakan semua agama sama, berarti gugurlah iman dan keislamannya. Ya, la ilaha illallah itu gugur. Karena mengatakan semua agama sama. Balik lagi tadi. Maka ketika kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir, semakin kuat, ketergantungan hati kita kepada Allah, maka kita akan merasakan ihsan. Semua yang kita rasakan ini adalah ihsan. Ihsan itu apa? Nah, ini yang kita akan bahas pada hari ini. Baik ayat-ayat suci Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. An-Nahl ayat 90. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, mandatori ini harus, bil 'adl, dengan penuh menegakkan keadilan. Wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Berbuat baik itu hukumnya wajib. Bentuknya sangat luas. Ini yang terpenting. Al-adl di sini, keadilan di sini adalah al-insaf, yaitu netralitas yang menegakkan keadilan. Netralitas itu kapan? Ketika dua hal tidak jelas, netral. Tapi ketika yang ini benar, yang ini salah, Anda harus memihak kepada yang benar. Al-ihsan di sini apa? At-tafaddul artinya. Al-ihsan adalah berbuat kebajikan. Maka dari kata-kata innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan, Allah menyuruh kepada kita menegakkan keadilan. Maksudnya bukan netral di tengah-tengah, enggak. Anda harus dukung mana yang benar dan harus melawan mana yang salah. Itu namanya adil. Bukan berarti adil tidak dukung sana, tidak dukung sini. Itu namanya perilaku munafik. Maka itu kita kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintahnya kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan dibedakan antara muslim dan non-muslim. Bahkan tidak boleh kita bedakan antara manusia dan hewan. Tetap kita berbuat baik. Sampai pun hewan kita sembelih, ambillah pisau yang tajam sehingga dia tidak sakit, tidak terlalu merasakan kesakitannya. Allah. Ini yang harus kita pahami. Ihsan itu bukan hanya kepada manusia, kepada siapapun. Asal usul kata-kata ihsan adalah Hasan. Hasan itu baik. Jadi kalau kita namanya siapa? Hasan. Hasan itu baik. Namanya siapa? Bu Hasanah. Itu baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Maka ihsan adalah proaktif dalam berbuat dan menebarkan kebaikan. Subhanallah. Beda dengan malaikat yang tidak ada kesalahan sosial horizontalnya. Dia hanya membangun kesalahan individual vertikal. Hanya beribadah menuju kepada Allah saja. Kebaikan ihsan kanan kirinya tidak. Inilah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Ini maksudnya apa? Kita tebarkan kesolehan sosial horizontal kita. Jangan sampai kita melupakan kesolehan sosial horizontal hanya membangun kesolehan individual vertikal. Nah, kita akan masuk Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala
Kata-kata ihsan sudah kita jelaskan, kebaikan, berbuat baik, dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian ihsan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, belum kita masuk sana, sampai sana. Kita kasih contoh, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kanu qabla dzalika muhsinin, supaya terjadi motivasi buat kita semua. Motivasi apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kebajikan. Terus semangat berbuat kebaikan. Ini dalam surat Al-Dzariyat, yaitu surat 51. Nah, ini kita mulai dari sini. Pada surat Al-Dzariyat ini kita akan melihat, oh ternyata penghuni surga itu dulunya muhsin. Saya akan share, Bapak Ibu. Saya tidak bisa share, tolong host. Ustaz Jumal ninggalin. Halo. Ustaz Jumal. Silakan Ustaz. Jadiin saya host aja, jadi saya nggak izin lagi. Ya. Sudah, silakan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami di dalam ayat suci Al-Quran ini. Yang kata-kata muhsinin, orang yang berbuat baik, dari kata hasan. Jadi redaksinya kita mulai dari innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa dalam kebun-kebun, taman-taman surga. Wa uyun, mata air. Ini kalau kita lihat kalimat uyun, mata air yang banyak, bukan mata air satu, banyak mata airnya, kebun-kebun yang banyak. Kalau kita ke hutan, kemudian ada mata air, Masya Allah, nikmatnya. Dengan gemerciknya air saja sudah senang suaranya. Jadi terhibur penghuni surga itu. Kita melihat air mengalir saja sudah nikmatnya luar biasa. Maka kadang-kala kalau saya melihat air yang jernih di sungai, langsung obsesi akhiratnya naik. Semangat juangnya naik. Apalagi kalau melihat air di sungai, di laut, Allahu Akbar. Semakin dahsyat, kok semakin dahsyat? Karena hadis mengatakan bahwa dunia hanya setetes air yang terjatuh dari jemari apabila kita masukkan di dalam lautan. Jadi kalau jemari kita dimasukin ke laut, kita angkat, yang setetes terjun dari ujung jemari kita, itulah dunia setetesnya. Lautan, sungai, semua ini adalah akhirat. Allahumma shalli alaihi wasallam. Lanjut. Orang-orang bertakwa, ini gambaran orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Nah, di antaranya adalah gambaran orang bertakwa itu adalah muhsin. Mereka ini akhirina ma atahum rabbuhum. Saya tidak akan bahas ini. Mereka mengambil apapun yang diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah mereka merasakan mengambil. Innahum, sesungguhnya mereka, ini penekanan. Innahum, kanu dulunya mereka di dunia, qabla dzalika, sebelum ini, sebelum mereka di akhirat, mereka adalah karakteristiknya adalah muhsin. Muhsin itu berbuat baik. Berbuat baik terjemahannya. Sekarang kita lepaskan terjemahan ini. Kita pakai bahasa Arab, muhsin. Selesai. Artinya orang berbuat baik. Tapi ini adalah predikat. Predikat namanya muhsin. Gambaran orang muhsin ternyata dia mengasah, melanjutkan ke materi kemarin, mengasah kebersamaan dengan Allah. Ketika dia rasa itu terbangun, jadilah muhsin. Jadilah muhsin. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahjaun, nanti kita akan bahas sampai di sini. Artinya dia selalu salat malam. Satu dulu kita bahas, muhsin. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga itu predikatnya adalah muhsin. Kita punya cita-cita ingin memasuki surga, ingin.
Tidak ada yang nggak ingin masuk surga. Tetapi kita bagaimana untuk masuk itu? Yaitu dia muhsin. Selalu menebar kebaikan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ihsan secara bahasa di dalam hadis-hadis seperti apa? Nah, ini yang harus kita ngerti. Oh, ternyata Al-Quran membahas ihsan seperti ini. Oh, dalam hadis membahas ihsan seperti ini. Di dalam hadis yang sangat tenar yang kita hafal rata-rata, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. An ta'budallah. Anda ini namanya affection. Ini namanya affection. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kata-kata an ta'budallah, Anda beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, berzikir, sujud. Tidak. Ibadah apapun yang kita lakukan, itu namanya ibadah. Sampai pun Anda nyuci piring, itu pun ibadah. Nyuci piring, oh iya nyuci piring. Sampai pun ibu nyapu, itu pun ibadah. Seorang mencari nafkah untuk anak dan istri, itu pun ibadah. Macul pun ibadah. Ini di dalam konsep ibadah dalam arti yang luas. Anta'budullah. Nah, ini yang harus kita pahami. Anta'budullah. Kata-kata anta'budullah, Anda beribadah. Ka'annaka tarah. Nah, ini yang harus penting. Ka'annaka tarah. Seakan-akan Anda melihat. Anta'budullah. Anda beribadah karena kata seakan-akan Anda melihat. Ini dialog antara Rasulullah SAW dengan Jibril. Jadi ini pernah saya terangkan. Jibril datang pada Rasulullah SAW mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Apa dikatakan? Apakah kamu ihsan? Tahukah kamu ihsan? Rasulullah mengatakan, saya tahu ihsan. Apa itu? Anta'budullah ka'annaka tarah. Ini yang harus kita pakai. Anta'budullah seakan-akan kita melihat. Seakan-akan. Berarti apa ini? Namanya rasa. Ini namanya rasa anta'budullah. Jadi ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Jadi ini rasa. Maka ihsan itu pada dasarnya secara definitif, secara definisi adalah rasa yang kita rasakan dalam hati kita. Rasa apa? Rasa melihat Allah. Jadi kenikmatan rasa melihat Allah. Ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat. Gitu. Jadi ketika kita seakan-akan kita melihat, seakan-akan berarti tidak melihat atau tidak bisa melihat. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jadi ibadah seakan-akan ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Bayangkan. Ini melihat adalah bentuk aktif. Melihat adalah bentuk aktif. Jadi anta'budullah ka'annaka tarah, Anda ibadah seakan-akan melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau Anda tidak mampu merasakan melihat, rasa yang bukan beneran. Fa in lam takun tarah, kalau Anda belum merasakan melihat, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kamu, melihat Anda. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa yang kedua adalah pasif. Allah yang melihat kita. Disinilah ihsan. Ada yang proaktif, level yang tertinggi. Dia aktif. Yang level bawah adalah dia pasif. Itu pun sudah Masya Allah. Jadi ibadah itu kita merasakan seakan-akan kita melihat Allah. Allah Akbar. Ini benar-benar di hadapan Allah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dirasakan. Masya Allah. Kalau Anda tidak merasa melihat Allah, fa in lam takun tara fa innahu yara. Allah melihat kita, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Berarti melihat, berarti kita dilihat. Yang pertama kita melihat, yang kedua dilihat. Ini yang disebut dengan ihsan adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah. Jadi ketika kita, hebatnya di sini, ketika
bahasa ihsan itu sendiri secara bahasa itu berbuat baik. Hasan itu baik, ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Tiba-tiba secara definisi antara Allah Rasulullah dengan Jibril, bukan itu. Anda ibadah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak mampu Allah itu melihat Anda. Berarti Bapak Ibu yang cinta Allah SWT digabung antara pemahaman secara bahasa dengan secara definisi. Bahwa ketika kita berbuat baik, ingat Allah yang akan membalas, bukan manusia. Itulah derajat ihsan. Ketika kita melihat Allah dan Allah melihat kita merasa la haula wala quwata illa billah. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Keberadaanku pun tidak ada kecuali dari Engkau. Keberadaanku pun nggak ada. Semua dari Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya hauqalah. Kalau semua milik Allah, nggak punya apa-apa, kemudian kita berbuat baik, maka dia tidak merasa berbuat baik. Toh ini semua milik Allah. Itulah ihsan. Ada orang berbuat baik dan merasa baik, merasa berjasa, dia belum sampai level ihsan. Dia berbuat baik saja, tapi dia belum muhsin. Wah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak. Kalau ihsan dalam bahasa Indonesia biasa, ya berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat. Penting berbuat baik. Kita ada kelebihan harta, kita tolong orang. Tetapi, ini secara bahasa berbuat. Tapi ketika kita melihat teks dalil, hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim, ihsan itu seakan-akan Anda melihat Allah, kalau tidak mampu Allah melihat kita ambil Allah melihat saya ini. Allah ini semua milik Engkau ya Allah. Organ tubuhku milik Allah, hartaku, istriku, suamiku, semua milik Allah. Ketika saya ngasih, saya tidak merasa memberi. Kenapa? Karena ini milik Allah, aku dilihat yang punya. Saya analogi yang gampang sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu memberikan kepada aksi peduli bangsa uang untuk beli apa? Seandainya beli sampan, beli sampan sungai, ataupun beli apalah. Atau kita, tolong Pak Arvin diberikan kepada santri-santri yang mu'alaf yang ada di Mentawai. Apa ini? Seandainya buku. Ketika saya berikan kepada mereka, saya tidak merasa memberi. Oh, ini yang memberikan, yang punya, orang ini dititipin. Itu namanya wa'adul amanata ila ahliha. Harus mengemban amanat, disampaikan kepada yang berhak. Jangan disampaikan kepada yang tidak berhak. Yang penting ini dibagikan. Kecuali harta itu kita makan sendiri. Ini berarti tidak amanah. Kasih contoh. Kita nitip. Pak, Kak Tom ada berapa di sini? Ada 10 orang. Ini saya kasih 1 juta. Setiap orang 100.000. Makasih. Kamu bagiin ya. Ketika dia membagikan orang ini, dia tidak merasa ngasih uang. Kamu kaya banget. Kita sama-sama satpam. Segini, alhamdulillah dapat 100.000-nya hari ini. Kenapa? Yang membagikan tidak merasa memberi. Karena apa? Ini hanya titipan. Allahu Akbar. Subhanallah. Disinilah menunjukkan orang berbuat baik, tapi belum tentu muhsin. Kalau muhsin, dia tidak merasa memiliki. Orang yang maha punya ada melihat, yang maha kaya melihat, dan apa yang kita lakukan, kita tidak kompensasif kepada manusia, tidak minta balasan kepada manusia. Balasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat ayat suci Al-Quran tadi? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum. Orang-orang bertakwa dalam kebun-kebun, taman-taman surga dan mata air.
Mereka mengambil semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Lihat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka di dunia muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik, terjemahan gitu. Ternyata tidak semua orang berbuat baik itu levelnya muhsin. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Karena orang yang muhsin itu betul-betul tulus. Dari sisi dirinya, dia tidak merasa memiliki apapun itu milik Allah, maka dia tidak merasa berbuat kebaikan ini pun dari Allah. Dari sisi diri. Dari sisi orang yang diberikan, kita tidak butuh balasan dari mereka dan tidak butuh apresiasi dari mereka. Tidak butuh. Itulah muhsin. Tahu dari mana kita lanjutkan ayat suci Al-Qur'annya tentang muhsin tadi. Baik, ini baru. Untuk mengasah itu kita lihat ini muhsin ini. Untuk mengasah supaya kita rasa kebersamaan dengan Allah ketika malam hari dia keep kontak terus. Inilah penghuni surga. Kanu dulunya mereka juga qalilan, sangat sedikit, minal laili, dari sebagian malam, minal laili ma yahja'un. Jadi tidurnya cuma sedikit. Maksudnya sholat malam terus. Tidak pernah lepas sholat malam. Inilah dia selalu sholat malam. Kalaupun dia tidur, cuma sedikit. Kalaupun dia lewat tahajud, cuma sedikit. Mayoritas, dia setiap malamnya sholat malam, sholat tahajud. Ini kata-kata Al-Quran. Dia asah rasa kebersamaan dengan Allah. Bahasa gaulnya, dia ngobrol, curhat, tengah malam. Allah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dalam 24 jam yang paling mahal adalah malam hari, sepertiga malam akhir mendekati salat subuh. Itu mahalnya luar biasa. Orang beriman, penghuni surga, dulunya mereka selalu salat malam. Kalaupun kagak ya cuma sedikit. Tidurnya cuma sedikit, maksudnya apa? Maksudnya sebagian dia untuk beribadah. Artinya kita ini dalam 7 hari nggak boleh lewatlah. Paling tidak kita tiap hari sholat. Oke, tidak bisa ya 1 hari kelewatan. Oke lah, masih sedikit. Tapi kalau sudah 4 kali tidak tahajud dalam 1 minggu, wah ini banyak nih. Ini gambarannya adalah melatih muhsin, penghuni surga selalu melatih rasa kebersamaan Allah, rasa kebersamaan dengan Allah ketika sholat malam. Menjelang azan subuh, wabil ashar, ketika menjelang azan subuh, mereka beristighfar. Jadi menjelang azan subuh, waktu sahur, ashar, wabil ashar, hum yastaghfir. Inilah rasa dilihat oleh Allah. Tidak mampu, bagaimana lagi? Kita harus kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita susah sekali untuk merasakan itu. Apalagi yang tinggi. Rasa melihat Allah. Karena seakan-akan kita melihat Allah pun tidak mampu. Ya sudah. Kita dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah. Dan Allah senang sekali ketika malam hari menjelang subuh Anda beristighfar. Karena di dalam hadis, Allah SWT turun ila samai dunia, ke langit bumi. Nah, ini rasa. Ketika siang harinya, dia selalu produktif buat orang lain. Lihat kata-kata ini. Inilah muhsin. Ini pernah saya terangkan ketika berbicara takwa. Wa fi amwalihim, di dalam harta mereka, amwalihim hakun. Bayangkan. Ada hak. Siapa? Lisail. Baik yang meminta atau yang tidak meminta tapi dia miskin. Wal mahrum. Dia jaga harga dirinya. Jadi ada orang-orang yang sebetulnya
harus kita bantu, tapi mereka diam saja. Itu namanya mahrum. Mereka susah, tapi mereka harus kita bantu, tapi mereka tidak meminta. Diam nggak minta. Nah, lihat redaksi Al-Qur'annya, lihat Bapak-Bapak Ibu, perhatikan ini, perhatikan. Di dalam harta mereka ada hak banyak. Ada hak. Oh, ada hak. Ini harta-harta Bapak-Bapak Ibu kerja. Harta-harta Anda. 100% dari yang halal. Dari keringat kita, dari usaha kita halal, tidak ada haramnya. Anda punya uang, taruhlah punya uang 1 miliar berandai-andai. Ini hak Anda ya. Ternyata di dalamnya ada hak orang lain. Hak orang lain. Siapa? Buat orang susah. Orang yang butuh. Padahal ini keringat kita. Disitulah karakteristik orang penghuni surga tidak merasa punya. Oke, lihat nih Bapak-Bapak Ibu, lihat sini. Ini saya gampang. Ini ada kantong. Saya kerja kuli. Satu harinya dapat 100.000 berandai. Dapat uang 100.000 saya masukin kantong 100.000. Redaksi Al-Quran. Di dalam harta mereka ada hak orang lain. Itu ada hak orang miskin. Ini hak saya 100%. Nah kan gitu. Redaksi Al-Quran. Di dalam harta orang ada hak orang lain. Padahal kan keringat saya. Inilah redaksi Al-Quran. Masya Allah. Orang muhsin ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, dia tidak merasa memberi. Kenapa? Ini haknya orang miskin. Bayangkan. Inilah paradigma ataupun kerangka berpikir ataupun sudut pandang atau kacamatanya penghuni surga. Kalau dia berbuat baik, dia tidak merasa berbuat baik. Karena itu hak dia. Kita cari uang, macul, dapatlah 100.000 satu hari. Selama seminggu 7 hari kita dapat 700.000. Macul, kuli-kuli itu kan. Karena satu kali dikerja 100.000. 700.000 di kantong. Kalau dia orang bertakwa dan muhsin, dia berbagi. Walaupun hanya 10.000. Ketika dia memberikan ke orang lain, banyak sekali 10.000, itu bukan punya saya, emang itu hak kamu. Wah, Masya Allah. Ini hak orang itu. Saya berikan analogi, ini pernah saya berikan analogi yang Masya Allah. Ibu-ibu di rest area, teman-temannya nitip tas. Ini titip tasnya ya. Satu orang si A nitip tas, dia mau ke WC. Si B, Bu, tolong ya titip. Ibu B masuk WC lagi. Stay masuk WC. Kita tunggu di luar, ya, karena kita udah wudhu, udah pipis, udah semua beres. Tinggal nunggu. Keluar A, ngambil haknya dia. Ini Bu, tasnya. Orang lihat, kamu baik banget ngasih tas, di dalam ada duit. B keluar, Ibu B. Ibu, tas, ambil. Kamu hebat. Ada yang memuji kita nih, ada yang memuji, hebat banget kamu ngasih tas, di dalamnya ada uang, ada macam-macam lain. Emak-emak yang A, B, C keluar, dikasih lagi. Kita dipuji orang, kamu hebat banget ngasih orang. Di dalam tasnya ada uang lagi, mungkin bisa jadi jutaan, bisa jadi miliaran. Kenapa? Ada kartu kreditnya dan seterusnya. Tabungan dia banyak, tinggal gesek doang. Kamu ngasih. Siapa yang ngasih? Orang itu bukan punya saya, itu punya dia, haknya mereka, bukan. Nah, disinilah gambaran orang yang penghuni surga yang muhsin. Jadi kenapa redaksi Al-Quran seperti itu? Supaya kita berbuat baik, tidak merasa berbuat baik. Allah mengatakan di dalam harta mereka ada hak orang yang miskin, baik yang minta, ada yang nggak minta, kira-kira gitu. Jadi kita naik mobil, parkiran biasanya 2.000. Taruhlah ke minimarket, parkiran 2.000. Mahal. Ternyata ada 20.000. Nah, kita kasih 20.000.
Wah, Pak, banyak banget, kembaliannya nggak ada, Pak. Penghuni surga yang muhsin, itu emang punya kamu. Tuhan. Makasih, Pak, terima kasih. Gitu kan. Tapi ada orang, ini 2.000, 18.000, udahlah buat ente lah dari saya. Jadi dia merasa memberikan 18.000, yang 2.000 kewajiban, yang 18.000 tambahan dari saya. Padahal semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua langit dan bumi serta sisinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua langit dan bumi serta sisi milik Allah. Ketika dia berbuat baik, kemudian ingat tadi pemahaman seakan-akan Allah melihat, seakan-akan kita melihat Allah, kalau tidak mampu Allah melihat kita, berarti kita bangun rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan yang punya, maka ketika kita memberi, tidak merasa memberi karena ada ini milik Allah bukan milik saya. Subhanallah. Maka kalau Anda berbuat baik, jangan haus dipuji. Karena tidak akan menjadi penghuni surga. Penghuni surga itu betul-betul muhsin. Dan teks Al-Qurannya di dalam harta mereka ada hak. Allah tidak mengatakan dan mereka memberikan dari harta mereka kepada orang-orang miskin. Tidak. Di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang minta dan tidak minta. Dahsyat. Subhanallah. Maka orang yang muhsin dia tawadhu', tidak merasa hebat karena apa yang dirasakan. Kehebatan orang semua dari Allah, kita hanya dapat titipan. Masya Allah. Itulah muhsin. Ini baru berinteraksi yang kita proaktif dalam berbuat kebajikan. Jadi redaksi wa fi amwalim hakun. Di dalam harta mereka ada hak. Hak ini kan hak saya. Uang-uang saya. Yang cari saya, ini duit saya. Subhanallah. Saya bantu ini, saya bantu anak yatim, saya bantu fakir miskin, saya bantu. Kamu banyak banget bantuan. Siapa yang bantu? Kamu, Anda itu mempunyai anak yatim. Bukan uang kamu. Uang saya itu haknya mereka, bukan. Bukan kamu nyari kerja. Enggak, itu hak mereka. Emang punya anak yatim, bukan punya saya. Itulah yang dibangun oleh surat Ad-Dariyat tadi. Subhanallah. Mampukah kita sampai level ini? Kebanyakan orang berbuat baik merasa baik. Memberikan jasa merasa punya jasa. Maka gampang baper. Gampang ngambek. Karena dia harus dipuji. Berandai-andai. Keluarga besar kita. Ada anak yatim. Karena ponakan kita yatim. Kita bilang ponakan kita, nanti kalau kamu mau sekolah, yang biayain ya. Siap om. Kalau sakit apa kasih tahu om. Ya om, mau dibiayain. Diam-diam. Nggak ada yang tahu. Kita dan anak yatim ini. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kumpul keluarga besar. Ada saudara kita menghina kita. Kamu kasihan tuh ponakan. Perhatian kek. Kasih kek apa kek. Kita diam aja. Di situ kita diuji apakah Anda merasa terhina. Orang ajar. Saya sudah ngasih ponakan saya. Dibilang pelit lah, nggak perhatian. Akhirnya marah. Tanya tuh anak itu. Siapa yang nyokalain dia? Siapa lalalala. Maka gugurlah predikat muhsin. Karena dia aku yang ngasih dia. Aku bersaya-saya. Maka orang yang bersaya-saya, kebaikan-kebaikannya haba'am mansura. Laksana debu yang ketiup api, yang ketiup angin. Tidak ada artinya apa-apa. Jangan sampai kita berbuat baik merasa baik. Ingat, ketika kita memberikan apapun, saya sumbang Ustaz, berapa? 1 ton buat anak-anak mu'alaf di Mentawai, 1 ton beras. Wih, siap kita beliin. Kamu beli 1 ton ya? Iya, buat makan mereka lah. Anak asrama putri. Yang ngasih kamu,
Segitu murah, saya banyak duit. Nah, ini menunjukkan dia punya uang, dia memberi. Harusnya gimana? Kamu ngasih 1 ton beras buat asrama putri. Enggak. Nah, itu memang punya mereka, punya anak-anak. Lah kan kamu uang dari kamu. Enggak, itu memang hak mereka. Ada di tangan saya punya uang. Ini bukan uang saya, uang mereka. Saya bilang, begitulah yang dibangun. Karena dilihat oleh Allah. Allah akan senyum pada orang ini. Masya Allah, emang itu benar apa yang dikatakan hambaku. Kenapa? Karena memang itu milik aku yang ngasih. Subhanallah. Disinilah kita dilatih berbuat baik, tapi tidak merasa baik. Subhanallah. Memberi jasa, tapi tidak merasa memberikan jasa. Maka itu orang-orang yang berbuat baik dengan kekuatan imannya, dia tidak haus akan dipuji manusia. Dia biasa-biasa aja. Orang ngomong muji nggak ngaruh. Dihina tidak ngaruh. Dipuji nggak ngaruh. Kamu perhatiin ponakan kamu, gak pernah ngasih apa-apa. Iya, nanti saya perhatiin. Padahal dia memberikan, padahal yang ngomong pun nggak ngasih apa-apa. Nih, kadang-kala orang begini nih yang parah nih kan. Udah nggak ngasih, ngomel aja gitu. Kembali gitu. Ketika orang itu memberi, dia tidak merasa ini milik aku, ini milik Allah. Orang saya nggak ngasih apa-apa. Saya cuma nyalurin doang, apa sih? Itulah subhanallah. Mampukah kita level ini, level bagaimana kita beribadah, ini semua milik Allah. Nggak ada yang kita punya. Maka orang yang berbuat baik, tidak merasa baik, itulah yang digambarkan di dalam ayat suci Al-Quran. La nuridu minkum jaza'an wala syukur, dalam surat Insan. Kita lihat surat Al-Insan. Kita lihat, kita share surat Al-Insan. Nah, ya. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbi. Mereka ngasih makan kepada orang miskin yatim yang ala hubbi, yang dia sukai. Jadi kalau Anda ngasih makan, jangan pakai beras yang jelek, yang kutuan, nggak boleh. Yang disukai. Kepada orang-orang miskin, anak yatim, atau orang yang tawanan. Kalimat hub, waktu saya masih kecil, masih ingat sekali. Ana uhibbu supermi, waktu saya masih kecil. Aku suka supermi, itu promosinya. Jadi yut'imuna ta'am, orang-orang itu memberikan makan. Ngasih makan. Yang disukai. Kadang-kala makanan kita ini udah jelek, kasih orang lah. Ini udah agak-agak basi, kasih orang lah. Na'udzubillah. Jadi kasih yang baik, yang disukai, Innama, sesungguhnya hanyalah nut'imukum, kami kasih makan kalian liwajhillah, hanya mengharap ridho Allah. Ini lihat redaksinya. Ini yang terpenting. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian itu balasan. Nggak ngarepin, tidak mengharapkan balasan. Dan juga ungkapan terima kasih. Inilah orang yang muhsin. Karena dia mengharapkan ridho Allah. Takut akan ibadahnya tidak diterima. Aku nggak butuh apapun dari kalian. Jadi pihak yang memberi tidak merasa memberi. Masya Allah. Ini tentang manusia. Jadi kalau kita perhatikan Bapak-Bapak Ibu, apakah kita mampu memberikan sesuatu, berbuat baik, hanya mengharap Allah, kami tidak mengharap balasan dan ungkapan apresiasi apapun dari yang mendapatkan kebaikan. Ini surat Al-Insan ayat 9. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan, nanti minggu depan kita akan bahas lagi. Jadi ihsan, berbuat baik, kita melihat Allah, ada Allah.
atau kita dilihat oleh Allah. Ketika kita berbuat baik, ada Allah, ini punya Allah. Saya nggak merasa berbuat baik dan tidak pernah menepuk dada, malu punya Allah. Gitu kan. Maka ketika Anda berbuat baik, orang nggak ngasih, nggak ngomong, nggak apa, diem aja, ada thank you-nya, orang ajar, bla 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 bla, ngomong macam-macam. Nah, ini dipertanyakan dia predikat muhsinnya. Dia sudah berbuat baik ihsan, tapi dia belum muhsin. Yang penting orang ini dapat kebaikan, sudah Allah tahu, dia mencatat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini semua, Bapak-Bapak Ibu. Yuk kita selalu menebarkan kebaikan dan jangan merasa sudah berbuat baik. Kita memberikan apapun kepada orang lain yang butuhkan. Ingat, itu hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Maka nanti kita akan asah terus bagaimana rasa ini terbangun selalu bersama Allah. Nah, ini nanti jam 9 kita akan adakan doa bersama. Saya rasa ini saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk saat ini belum ada sesi pertanyaan nih Pak. Oh, ada satu ini baru masuk. Bisakah infak itu diberikan kepada orang tua tiri yang sudah bercerai dan orang tua kita atau bukan orang tua kandung? Silahkan Pak. Boleh banget. Boleh. Dan itu lebih menjadikan skala prioritas karena dia termasuk kerabat yang dekat. Boleh. Yang tidak boleh itu zakat kepada ibu, itu nggak boleh. Zakat kepada bapak itu nggak boleh. Ya. Allah alam. Jadi itu sangat amat boleh. Lanjut. Kalau ibu tiri ataupun ibu yang jauh itu tadi zakat boleh nggak? Boleh. Yang lain? Ada tambahannya, memberi infak itu perlukah diucap sebagai infak? Tidak perlu. Tidak dibutuhkan. Jadi ijab kabul itu buat nikah. Kadang-kala orang Indonesia pakai ijab kabul. Tidak perlu ijab kabul lagi. Kecuali nikah. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Tapi kalau kadang-kala di Indonesia, zakat fitrah pakai salaman di masjid, salaman. Zakat mal, salaman. Saya serahkan zakat. Tidak pakai ijab kabul, mau kawin apa mau apa. Gitu. Tidak pakai diungkapkan, nggak usah diungkapkan. Jadi yang penting Allah tahu lah, maha tahu. Gitu. Kecuali yang memang di dalam teks-teks Al-Quran dan hadis berbicara namanya ijab dan kabul. Kalau ada ijab kabul, maka harus ada diungkapkan. Diungkapkan, nggak boleh nggak diungkapkan. Oke, yang lain? Oke, selanjutnya Pak, ada yang raise hand ini dari Ibu Nurmiati dari Medan. Silakan Bu. Sudah saya, ya silakan Ibu. Jazakumullah khair, Ustadz dan Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Ustadz, ada pertanyaan saya seperti ini. Kita kan insya Allah kita berusaha sudah hijrah jalan Allah. Kemudian ada suatu perkumpulan untuk katakanlah untuk para sarjana. Jadi mereka yang mungkin waktu masuknya itu tahun 75 sampai tahun 80, 5 tahun buat perkumpulan dari satu katakan fakultas ekonomi, Ustadz. Lalu perkumpulan itu segala agama ada di situ. Kemudian mereka buat seperti reuni segala macam musyawarah. Tapi mereka memilih ketua sekali setahun apa sekali 2 tahun gitu. Mereka masih memilih padahal yang banyak di situ Islam, Ustadz. Dipilih masih yang maaf ya Ustadz yang Kristen. Nah, terus setelah itu mereka minta semua orang yang masuk tahun 75 sampai 80 itu mendaftarkan diri sebagai anggota. Jadi ada sahabat saya bertanya pada saya, Ustadz, Ukti katanya, bolehkah saya masih masuk di situ? Jadi saya tidak bisa, kalau hati saya mengatakan tidak usah lagi Ukti masuk ke situ, ke perkumpulan itu, karena itu
ketuanya sudah tidak beragama Islam dan kenapa mereka memilih itu. Jadi Ustadz, saya mohon pencerahan bagaimana menghadapi hal ini. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang mempengaruhi kehidupan kita secara komprehensif itu tidak boleh dari orang kafir. Tapi pemimpin yang tidak mempengaruhi kehidupan kita secara komprehensif tidak ada masalah, apalagi hanya reuni seperti itu. Siapapun gitu. Jadi kenapa dikatakan diharamkan dalam Al-Quran begitu banyak, bukan satu ayat. Orang kafir itu tidak boleh memimpin kita. Presiden itu haram kafir. Kenapa akan mempengaruhi kehidupan kita? Nah ini yang berbahaya sekali supaya kita paham. Kalau hanya reuni, pemimpin nggak ada masalah gitu. Organisator aja dia sebagai memanage kegiatan sosial. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi umat Islam itu tidak boleh memilih pemimpin kafir. Kalau kepemimpinannya itu mempengaruhi dalam kehidupan kita, berbahaya. Tapi kalau tidak mempengaruhi seperti hanya reuni, it's okay lah gitu. Tidak ada masalah. Allah alam. Ada yang lain? Itu tadi ada chatting, Mbak Rina. Oke, iya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, bagaimana niat masing-masing sebentar. Niat masing-masing misalnya untuk infak atau sedekah dan yang mana zakat. Jadi dia menanyakan untuk niatnya nih Pak, dari infak, sedekah ataupun zakat. Silakan. Kalau kita niatkan zakat, ini niat zakat. Bisa kita ungkapkan ini zakat. Jadi dia menyalurkan tepat. Ini infak sedekah hampir sama lah gitu. Ini zakat, yang berbeda zakat. Jadi kita ungkapkan sebagai penyalur sana aksi bangsa. Pak Arif ini zakat ya, oke. Ini yang harus kita pahami. Penyalurannya hanya 8 golongan, nggak boleh dia keluar 8 golongan. Kalau infak sedekah itu beda lagi gitu. Lebih umum. Nah ini bisa penyalurannya lebih luas lagi tanpa terikat 8 golongan surat At-Taubah ayat 60. Jadi dalam hati kita sebenarnya kan ini uang zakat, ini infak sedekah. Kasih tahu ini uang zakat. Kan banyak tuh ibu-ibu bapak-bapak yang WA saya, Pak Arifin uang zakat siap. Jadi kita ungkapkan dalam hati dan ketika penyalurannya kita kasih tahu yang menyalurkan ini uang zakat. Allah alam. Ada yang lain? Oke, untuk selanjutnya, tunggu sebentar. Ini Ibu Nurmiati masih lanjut nih Pak. Mungkin beliau kurang puas dengan jawabannya. Silakan Ibu. 10 menit lagi habis, Mbak Rina. Iya. Ya Bu. Maaf, ya Afwan Ustadz. Perkumpulan itu sekali 3 tahun dipilih ketuanya. Dan kalau mereka sedang berkumpul, itu acara-acara Ustadz, maaf ya Ustadz, maaf sekali. Itu masih nyanyi-nyanyi, masih joget-joget. Jadi kita kan yang Islam bagaimana kita mau ikut acara itu. Dan selain reuni saja, mereka itu juga pergi jalan-jalan ke sana kemari gitu. Perkumpulan itu hanya untuk ria Ustadz. Bagaimana? Apakah kita boleh masuk di situ lagi? Luar kalau gitu. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Rasulullah SAW bersabda, mengukur keislaman kita baik atau tidak, sejauh mana kita mampu meninggalkan yang tidak manfaat. Nah, kalau yang membahayakan lebih-lebih ditinggalkan. Ini membahayakan. Reuni-reuni ini banyak perselingkuhan, dari banyak pengkhianatan, banyak merusak rumah tangga, banyaklah efek negatif. Maka itu kita hati-hati. Yang kayak begini-gini jauhilah. Gitu. Jauhilah. Mudah-mudahan kita lebih terjaga. Ibu, Bapak yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ini amat sangat tergantung kawan kita. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Agama kita ini tergantung siapa. Man yukhalilur Rasulullah mengatakan tergantung kawan. Jadi hati-hati kita dalam bergaul, apalagi seperti itu. Pernah berapa tahun yang lalu ada orang reuni, kalau habis lebaran reuni, pas lagi juga-juga jebret mati. Ini hal-hal yang maksiat dijauhilah gitu. Maka kita tidak boleh share 1 rupiah pun dalam komunitas itu. Allah alam. Oke, pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Untuk selanjutnya saya simpan untuk minggu depan.
saat bersedekah apakah bisa dengan niat tertentu, misalnya untuk orang tua, atau untuk keselamatan perjalanan, agar lapang rizki dan lain-lain. Bagaimana juga dengan titipan doa melalui anak yatim? Bapak Silakan, Ibu Pak. izin Allah. Itu namanya tawassul bil a'mal shalihah namanya. Itu namanya tawassul yang syar'i. Artinya di dalam Islam itu kita dibolehkan, saya sedekah ini agar ibu saya diampuni dosa-dosanya di akhirat kelak. Itu boleh. Saya sedekah ini agar bapak ibu saya bla bla bla, boleh. Niatkan untuk orang tua, boleh. Dibenarkan dan itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya sedekah ini mudah-mudahan rezeki saya dimudahkan. Oh, kompensasi banget, pamrih banget. Boleh. Surat At-Talaq, surat kemarin kita sudah bahas, surat 65 ayat 7. Bentar, saya share dulu sebentar. Saya share. Ini lihat. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang punya keleluasaan, punya duit, punya harta, berinfaklah. Hendaknya berinfak. Itu nggak ada masalah. Dia punya kemampuan. Yang unik ayat ini, wa man qadara 'alaihi rizqu falyunfiq. Ini yang keren banget. Barang siapa yang terbatas rezekinya, yang pas-pasan gitu kan, yang kagak ada duit lah bahasa gaulnya, rezekinya udah pas cekak, itu orang Betawi bilang, berinfaklah. Berinfak, falyunfiq itu artinya berinfaklah. Nah, yang salah terjemahannya ini dari harta, ini salah nih. Udah tahu dia kagak punya duit dari harta. Nggak ada kata-kata harta di dalam Al-Quran sini. Yang benar, falyunfiq mimma atahullah, infakkanlah dari apapun yang telah Allah berikan kepadanya. Titik. Ini terjemahannya nggak pas. Harusnya, ini kan dan orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nggak masuk akal. Udah kagak ada duit, masa harta dari mana? Ini kisah nyata bapak-bapak ibu gitu kan. Ada orang, saya makan ini susah. Susah buat rezeki saya. Ya berinfak. Infak dari mana? Duit susah. Nggak punya duit gitu. Infak Anda dengan apa? Anda punya fisik, bersihin tuh masjid, nggak usah dibayar. Sapu bersihin dengan punya fisik anak muda waktu itu. Memang pengaruh pada rezeki saya. Ini falyunfiq mimma atahullah, kalau mau fair terjemahnya, maka berinfaklah dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Bukan harta, kata-kata harta enggak ada di sini. Maka infak itu memudahkan rezeki. Boleh. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali apa yang telah diberikan kepadanya, kelapangan apapun. Ini lihat, Allah tidak membebani seorang hamba, manusia, melainkan sesuai apa yang diberikan oleh Allah. Ini benar nih. Kata-kata apa yang diberikan oleh Allah apa aja, bukan harta. Giliran ini apa aja. Kenapa di atas ini jadi harta? Ini terjemahannya salah ini. Departemen Agama ini. Ini salah, terjemahannya salah. Jadi dia harus berinfak apapun, nggak harus harta. Maka buahnya nih, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Dari yang susah dia jadi lapang. Jadi yang tadinya susah menjadi mudah. Memberikan kelapangan setelah kesempitan. Maka dibolehkan berinfak dengan niatan mendapatkan rezeki, boleh. Untuk supaya sehat. Karena dalam hadis, dawu mardakum bisedekah. Obatilah penyakit Anda dengan banyak sedekah. Allah. Kalau gitu pamrih. Memang ikhlas itu pamrih kepada Allah. Kontraknya kepada Allah. Ya, Allah alam. Lagi, habis ini kita zikir ya. Sebentar kita break. Oke, mau lanjut atau gimana nih Pak? Saya break dulu sebentar. Ya. Oke, Bapak-Bapak, 5 menit gitu. lagi kita saya akan break dulu sebentar. 5 menit kita akan mulai zikir berjemaah. Kita siapkan, Bapak-Bapak Ibu sudah punya zikirannya masing-masing di WA Group. Di WA Group kemarin sudah saya kasih dan kita akan membaca itu semua.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah 5 menit saya break dulu sebentar. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam. Tayangan, Ustaz Jumal, tayangan. Ustaz Jumal. Ustaz Jumal ada nggak? Ustaz Jumal. Iya bentar Pak, ntar saya info ke Jumal. Ya, sebentar, Ustaz. Suruh tayangan itu.